kita juga bisa mengerti. Bang, gimana tuh FPI kejadian gitu? Aku belum tahu. Jadi gimana? Ibu-ibu meninggal bang. Ini kan kekuatan DPR, aku nggak usah bilang ya. Tapi kan jadi ramai cerita. Gimana bang? Perlu nggak dibubarkan? Kan aku santai aja. Jangankan ormas, partai politik aja bisa pernah dibubarkan di Republik ini, betul nggak? Kan itu. Tapi tahunya sahabat aku, Munarman itu saya anggap sahabat saya, adik saya ya. Kita sama-sama lawyer, kami hubungan baik sekali. Tapi kan ramai, di pemberitaan juga, Ruhut itu kan kalau ngomong nggak usah kita dengar, anggap aja TV rusak kan gitu. Gitu ya. Nah, aku juga ya ketawa aja. Dan aku biasa ketemu Munarman, Pak Risik aja kalau ketemu, cium TV kiri kanan loh. Tapi sangat baik kok hubungannya. Ya. Jadi ya, tapi harus diingat, rakyat itu sangat cerdas. Saya di beberapa forum ya di TV, saya sudah diundang, saya ngomong, sahabat-sahabat FPI harus ingat, sekarang itu yang dihadapi siapa? Rakyat. Kendal itu kan rakyat. Coba lihat di salah satu TV waktu kemarin acaranya, mereka itu DPRD ya, yang lain-lainnya itu LSM-nya juga ya, sahabat-sahabat kita semua muslim. Bahkan yang ditabrak itu aku dengan abang kita ya, itu kan puasa minggu pertama ya, dia mau kegiatan puasa seperti tarawih atau apa, bawa istrinya, dia mau motong jalan, kan kasihan ya, dia orang yang saleh. Kalau dia lihat, apalagi ada saksi Wakapolres itu lihat diseret berapa puluh meter, dia lihat kakinya terseret-seret itu, wah ngeri sekali. Tapi kan kawan-kawan bisa lihat ya gimana ringannya waktu Pak SBY menyampaikan pernyataannya di acara buka puasa anak yatim ya di Kemayoran, langsung besoknya kan keislaman beliau lah diragukan oleh Pak Risik apa semua, yang kita jadi gimana dengarnya ya. Tapi ya kita terima kasih Pak SBY tidak kepancing. Tapi bayangkan lihat kemarin itu udah jelas eyewitness, saksi, Kapolres ya, Kapolres, keluarga korban, apa melihat DPRD itu, dia lihat itu semua kejadian. Sama aja dengan Pak Risik. Ya, buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya. Dia kan pemimpinnya. Rupanya di bawah juga jawab yang gitu ringan aja. Alah, itu kan rekayasa. Masa kan orang ditabrak bisa difilmin? Kita mau abang itu udah dongkol ya dengarnya. Kok bisa difilmkan? Padahal itu kan sisi kamera. Emang hidup terus kan? Dia bilang, itu rekayasa. Bisa dibayangkan, mereka dingin aja, senyum, tenang aja. Ya, gimana Pak Risik juga menanggapi Pak SBY, anak buahnya juga begitu. Oke, tenang aja dia jawab gitu. Padahal bapak itu bagaimana ya? Mungkin karena dia laki-laki tinggal nggak nangis saja, dia kejadian istrinya menceritakan kepada anak-anaknya waktu istrinya ditabrak sampai meninggal. Tapi mereka santai. Bahkan dia bilang, kami udah minta maaf sih, sudah kirim perwakilan. Bayangkan kawan-kawan, dari kita ada yang berduka, yang datang perwakilan. Kalau sebagai seorang pemimpin, ketua FPI Jawa Tengah itu kan datang loh. Ya, minta maaf, ini kirim perwakilan aja. Karena itu, tapi aku bangga lihat bapak itu sangat saleh loh. Itu bapak, saya waktu gimana ya? Kan ditanya Bang Karni, gimana Bang, udah terima nggak minta maafnya? Ya kalau Pak Ustadz atau Pak Syah yang datang langsung, saya terima. Tapi yang datang perwakilannya, saya nggak ada urusannya. Tapi kan sama apa yang membuat istri saya meninggal? Wah, kita terharu. Abang kita lihat kan sangat arif bijaksana menanggapi di kemarin Bang Ridwan saya di kejadian itu. Jadi kembalilah ke kawan-kawan. Kalau kami sebenarnya nggak ada mau membubarkan mau apa nggak, biarlah rakyat yang menilai. Rakyat yang menilai, kita jangan apa ya. Tapi kan nyatanya seperti yang saya katakan tadi, ya sebelum ini kan juga sudah, contohnya di Kalimantan Tengah, ya mereka ditolak, nggak boleh turun dari apa. Jadi memang udah mulai berhadapan dengan rakyat. Itu yang aku bilang, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, itu yang mereka mesti hati-hati. Kalau kita selama ini untuk kebaikan, tapi kan kita ingatkan, kita Indonesia negara yang berdasarkan hukum, berangkat dari ideologi kita Pancasila, hukum kita tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kita ada NKRI Bhinneka Tunggal Ika, ada kita punya apa ya patokan itu ya, yang kita kenal pilar, macam-macam istilah itu. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, bagaimana BPUPKI, PPKI ya menghantar negara ini. Belum bagaimana 19 dari kerajaan 08, 28, 45 ya
abang kita tokoh Orde Lama ke Orde Baru, Bang Ridwan Said, ini kan tokoh-tokoh semua dalam rangka semangat kebersamaan. Inilah yang terjadi. Jadi kalau kami sekali lagi mohon maaf, apa yang disampaikan rekan saya, teman saya Pak Risik, saya ingat sekali tuh Pak Risik, saya dulu kan lawyer TNI Polri, tim advokasi. Saya intinya, ya ada Bang Buyung, Asegaf, banyak itu. Memang itu kan, saya ingat sekali tuh, waktu saya dampingi Pak Wiranto CS di HAM, ketua HAM-nya Pak Albert Hasibuan. Ini true story, ya. Ngeri juga aku masuk loh. Tapi ini nggak usah diberitakan, ini bisa jadi sara. Tapi sekali lagi jangan, ini kan apalagi kita sekarang bulan suci Ramadan, ya. Waktu saya masuk ke kantor HAM itu, Ratu Harari, muka aku pucat. Gimana? Jangan hadiri Jenderal Islam kami, Wiranto. HAM ini kafir, ya, orang-orang kafir semua. Bayangkan dalam hati aku kan, ya, dibilang agama aku, tapi dibilang orang-orang kafir. Agamanya aku nggak bisa bilang lah, kalian tahu lah agama aku apa kan. Udah itu, muka aku udah berubah dong, karena aku pembelanya. Mereka mungkin marah dengan Pak Albert CS, Pak Asmara Nababan, kan mereka Komnas HAM-nya kan. Tapi mungkin Pak Wiranto jadi juga ya, dia lihat muka aku mungkin rada berubah. Tapi aku tetap, muka mereka udah di situ. Yang nunggu menyambut itu semua Pak Risik. Halo wapar, aku ingat sekali dulu. Ya, waktu itu aku dampingin, kita masuk. Tiba-tiba Pak Risik masuk dan kawan-kawan ke dalam. Mau masuk ke dalam, mau periksa Pak Wiranto itu. Sabar om diperiksa, dia orasi dulu. Saya minta, berdoa dia, kita diam aja. Ya, itu dia keluar sama rombongannya. Aku dampingilah Pak Wiranto. Wah, gua bilang Pak Wiranto itu berantem gua sama komisioner itu. Saya berantem habis, kalian Bang Buyung dia diam aja. Waktu kan aku kan belum tahu lah ciri gua. Saya ingat itu kejadian. Almarhum Munir ikut mendampingi, memeriksa bersama Asmara Nababan, Pak Albert semua. Kata-katanya aku ingat begini. Wiranto, kata Albert, ini pemeriksaan dalam rangka Komnas HAM sesuai dengan aturan Jenewa atau apa-apa yang dia bilang. Wiranto, kami panggil Saudara Wiranto. Wah, aku ingat sekali itu. Masih ada di rekaman otak aku. Dan aku diem. Ini aturan internasional. Nah, aku masih belum selesai, kelakuan aku biasa lah, kalian udah tahu. Aku banting langsung meja itu. Kalian aturan internasional. Pak Wiranto itu datang pakai kebesaran bintang 4-nya. Ya, kalau pakai upacara. Kalian etika internasional lah ini, bawa HAM, banting meja. Ini si Munir aja pakai kaos oblong. Kau Asmara Nababan pakai sendal jepit. Gua nggak mau. Saya minta berhenti dulu. Jangan mulai pertanyaan. Kita kalau betul-betul saling menghormati apa yang dilakukan oleh saya punya klien, Saudara Wiranto, tolong kalian juga berpakaian yang sopan. Tunda. Berapa menit? Risik dan kawan-kawan jerit-jerit terus mendukung aku dong. Risik. Nah, jadi biar kalian analisa lah siapa Risik ini, itu maksud aku. Ngerti kan kalian? Ya. Udah itu. Tapi aku kaget dia pembelaan aku. Orang lapangannya Pak Wiranto itu namanya J.P. Anwar Makarim. Ya, direktur. Ini apa Baik. Aku dekat sama dia. Udah itu mulai pemeriksaan lagi. Mulus dong dia tuh galak gitu. Dan Pak Wiranto nggak jadi tersangka. Nggak jadi tersangka. Nggak jadi. Lo bilang kalian mesti ada 2 bukti hukum. Jangan katanya ada nggak eyewitness kaitan dengan apa yang dilakukan Wiranto. Lolos lah kawan. Sudah selesai itu aku keluar. Sepanduknya memang jago banget nih kalau operasi intel. Hidup Ruhut, pembela Kristen, pembela jenderal Islam. Wah, udah jadi hidup Ruhut. Padahal sebelumnya kafir bos. Karena dia nggak tahu suasana.
Padahal yang pasang badan Bella Wiranto itu si Polta Raja Minyak. Handuk langsung berubah langsung. Ah, inilah, ini semua, jadi maksud aku kawan-kawan, ini semua politik 2 tambah 2 bisa 4, 5, 6, 7 sesuai dengan nomor partai aku. Bisa kawan-kawan. Jadi ya udahlah, kita lihat saja, tapi biarlah rakyat yang menilai. Tapi apapun yang terjadi sekarang kalau begini, ya aneh juga, polling kami sekarang sudah mendekati 12%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kalau Bang Ruhut bercerita itu memukau. Tapi aku catat ada satu kata yang sebenarnya menarik tadi kalau Anda simak. Bagus benar kalau operasi intelijen. Jadi sebelumnya mengatakan kafir berubah. Berarti memang operasi intelijen ya, FPI. Tapi itulah Bang Ruhut, ketika membela tim advokasi, saya ikut di bagian itu, Bang. Kita ikut ke Timur. Bahkan Bang Ruhut marah dengan kita di hotel kapal, wawancara, ada salah satu direktur di kapal itu yang tidak membolehkan kita wawancara. Abang juga yang marah. Meskipun ketawa Pak Bang Buyung, marahnya Bang Ruhut pakai bahasa Indonesia, bullynya pakai bahasa Inggris. Tapi berani beliau dalam tanda kutip di negara orang itu, Bang. Tapi itulah, ya kalau saya mau melihat begini, Pak Ridwan Saidi, kita melihat dari segi budaya, mungkin Bapak melihatnya apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini ketika sebuah ormas pun sudah berani dengan lantang dalam tanda kutip melecehkan seorang kepala negara. Itu kan simbol. Apapun Pak Presiden suka maupun tidak suka, kita memilih atau tidak, itu adalah simbol negara kita. Presiden kita, bukan Presiden Demokrat. Meskipun Ketua Umum Partai Demokrat. Ya nggak apa-apa, anaknya sekjen juga nggak apa-apa. Toh itu dalam sejarah dunia baru sekali kan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tema tentang etika politik atau depersonalisasi politik saya setuju. Saya ada kesulitan di zaman Pak Harto. Saya nggak akan ceritakan lah ya. Pokoknya berurusan dengan Gedung Bundar. Tapi tetap sampai gini hari saya nggak mau menyebut Soeharto, Pak Harto. Sampai apa itu waktu Pak Murdiono masih hidup, dia heran. Saya nggak akan, apalagi Pak Harto sudah nggak berkuasa kok diserang, diejek-ejek, di apa dan sebagainya. Nah, suatu hari Pak Harto kecewa, saya nggak datang lebaran. Saya bilang, saya kan nggak diberitahu bahwa saya harus datang lebaran, kan ada protokol di depan Pak Harto. Dia ditanyain, udah gini aja Pak Ridwan, kata Pak Mur. Pak Harto ini berpesan, kata Pak Harto, kalau sampean sakit atau keluarga sakit, silakanlah berobat di rumah sakit Harapan Kita. Terus saya jawab begini, Pak Mur ya, Pak Harto kok mau bantu saya nunggu saya sakit. Pak Mur dia bilang, Pak Mur kalau udah jangkrik. Jangkrik. Ya, ini anekdot aja emang nggak bisa ya, apalagi bagaimanapun juga saya berbeda dengan pemerintahan SBY, tapi SBY kan kepala negara. Dalam posisinya sebagai kepala negara harus kita hormati. Dan saya terus terang saja dalam peluang ini saya ingin bertanya kepada Postel atau kepada BI, kenapa ada di uang gambar Pak Harto ada, gambar Pak Karno ada, Presiden setelah itu nggak ada. Ya ini beliau adalah masing-masing ini adalah pernah kepala negara, kok nggak dipasang? Dan Pak Gus Dur nggak ada di uang, nggak ada di perangko. Pak Habibie ada di perangko, Ibu Mega ada di perangko, tapi Pak SBY di perangko pun nggak ada. Hah? Oh enggak, bukan soal belum selesai tuh, yang lain-lain kan masih menjabat, ada itu kan jadi persoalan. Apapun setuju atau tidak setuju beliau sebagai kepala pemerintahan, beliau adalah kepala negara. Jadi itu menurut saya
lepas bahwa Pak SBY orangnya sabar, gitu kan, bahwa saya terhina. Saya terhina. Ya sebagai warga, saya nggak memilih Pak SBY, ya kan. Saya terhina itu nggak boleh itu diucapkan kepada seorang kepala negara. Kita hormati itu, kita memilih itu. Rakyat Indonesia majority kan memilih. Dia adalah presiden, de jure dan de facto, jadi nggak boleh dikeluarkan kata-kata kotor gitu. Yang kedua, saya tidak rasistis ya. Kita dia harus berhati-hati. Mesir itu latar belakangnya adalah persoalan native people, orang-orang Egypt dengan Ikhwan yang pendatang. Itu akar permasalahan. Juga di Suriah, orang-orang Tunisia dengan Bashar al-Assad ini kan pendatang. Saya mohon maaf dengan ahli sejarah Islam, sejak zaman Muawiyah kan orang-orang native people itu kan tersingkir. Itu kan latar belakangnya. Kita ini kan cukup ramah tamah, tapi tercatat di dalam Rechtsgeschichte, di dalam riwayat hukum, bahwa pernah di dalam undang-undang dasar itu ada kata-kata presiden orang Indonesia asli. Ya kan? Bagaimanapun juga dihormatilah, ini kan persoalan etika. Sekarang presiden orang Indonesia asli itu bukan fakta hukum, tapi fakta sejarah. Tetapi itu telah menjadi opinion di hati orang, ya kan? Jadi kalau dikata-katain begitu, itu kan nggak bahaya. Ini kan presiden orang Indonesia, ini nggak bagus lah. Tradisi ini diteruskan. Walaupun saya mengerti latar belakang kenapa yang bersangkutan sampai mengatakan presiden sebagai pecundang. Pecundang dalam soal apa? Saya bukan membela SBY atau Partai Demokrat. Saya ingin bertanya, pecundang dalam soal apa? Pecundang kan lari malam dalam suatu pertandingan. Kapan dia lari malam? Dia belum menyelesaikan masalah gitu banyak mah iya, ya kan? Tapi lari malam dia nggak pernah. Itu satu. Betul gak? Tinggal gerangan colong pelayu, kan dia nggak lakukan itu. Yang kedua, sebab fitnah-fitnah apa yang dia sebarkan, kan itu. Jadi ini presiden saya nggak memilih, tapi saya harus mengatakan dia presiden saya karena dia presiden RI. Jadi itu satu. Yang kedua kali, Pak SBY menceritakan pengalaman dia dengan pemimpin negara Arab. Ya kan, tanpa maksud apa-apa saya kira, tapi mungkin ini yang membuat ketersinggungan. Dimana kata Pak SBY, kata pemimpin Arab itu, kenapa sih ada gerakan pakai Islam begitu-begituan, ngerusak. Itu kan menghina dua hal. Satu, menghina Islam, kedua menghina Arab, karena mereka pakai pakaian Arab gitu. Kayak itu mungkin Pak SBY kagak sengaja. Ya orang kesinggung dong, ya kan? Kenapa itu disinggung, pakaian apa, pakai Pak SBY lagi. Tapi Pak SBY mengutip pemimpin Arab, itu pakaian kami orang Arab. Nah, memang itu pakaian Arab, orang Kristen juga begitu pakaiannya. Saya pernah di London lama ya. Saya kan kadang kangen ya, pengen ngomong sini, paling nggak ngomong Melayu lah ya, ngomong Betawi Pak, jauh dah di London lama sana. Saya kangen pengen ngomong, paling tidak ada kayak orang dari negara Islam, mayoritas Islam, ketemu 3 orang pakai jubah, jenggotnya minta ampun, ayun-ayunan. Senang hati saya, senang lah gue, ya Allah, akhirnya kok kangenan gue terobatin. Assalamualaikum. Bukan. Halo. Mereka bertiga berbareng halo. Itu jadi bukan Islam. Jadi kata pemimpin Arab itu pakaian Arab, ya benar. Nah, jadi ini satu persoalan. Yang kedua, kita bisa membuat gerakan anti korupsi, kan ada salurannya. Ya kan, nggak bisa nih orang kita sangka korupsi, kita kepukin, kan nggak bisa. Saya juga bikin budgeting Metropolitan Watch, ya kan? Saya bikin itu karena banyak tampilan-tampilan anggaran di dalam APBD DKI yang nggak jelas, nggak ada nomenklaturnya bahkan. Tetapi kan nggak bisa dalam terangkan saya maki-maki kepala dinas, kagak bisa. Ada aturannya. Ketemu gubernur, ya kan, memang udah ditunggu, mana Pak Ridwan itu data, ya kan? Dan sebagainya, karena cukup 57.000 item yang tim saya pelajari. Jadi
Pak Jokowi sebelah sabar dikit dan nggak sedikit, dan orang-orang ini kan suka rela. Jadi kan mesti ke Pak Jokowi, nggak bisa saja satu gerakan maksiat, ya kan? Gerakan maksiat kan kurang tinggi. Gerakan anti maksiat ada yang lebih tinggi lagi, karena maksiat kan godaan setan. Kita mesti bikin gerakan anti setan. Gas namanya kan. Maksiat kurang tinggi, orang bermaksiat karena digodain setan. Nah, penggodanya dong kita beri. Jadi kepada jantung permasalahan setan, ya kan? Tapi gimana caranya ganyang setan ya kagak kelihatan. Jadi masalah kita dudukin, jadi jangan kita main setengah, ya kan? Kalau maksiat akibat manusia lemah, jadi dia digoda-godain setan. Setan bilang maksiat tuh asik, ya kan? Ini manusia yang digodain setan bilang iya asik juga ya, gitu. Jadi makanya kita cari penggodanya. Kalau di dalam bahasa politik zaman dulu namanya penghasutnya, atau di dalam bahasa ilmu politik aktor intelektualnya. Aktor intelektualnya setan. Nah itu ya, Fustun kan peralatan setan. Fustun itu infrastruktur setan. Jadi ini yang mesti mendasar membahasnya. Nah, kemudian saya ingin beri catatan tentang kafir. Saya belajar bahasa Hebron, bahasa Ibrani. Kafir itu artinya penyekutu, ya kan? Orang monoteistik tidak tergolong itu kan kafir. Itu bahasa awalnya dari bahasa Hebron, artinya penyekutu. Jadi saya nggak tahu bagaimana gampang orang mengatakan menganggap orang penyekutu. Itu kan harus ada pertanggungjawabannya secara linguistik. Itu epistemologinya itu bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Hebron. Jadi dengan demikian yang saya ingin katakan, marilah kita anti apapun itu kita pegang hukum. Kedua, kita janganlah berpolitik atau janganlah kita beraspirasi diwarnai dengan kebencian. Jalannya kagak bakal mulus, karena aura kita malah jadi aura setan. Kalau kita benci, kita marah, memaki-maki orang sana sini sini, jadi kagak sejalan dengan kebenaran yang mau kita tegakin. Kan gitu. Kita ini kan arak-arak kebenaran, tapi kita arak-arak kebenaran dengan kita membangkitkan aura yang busuk, nggak bisa. Jadi dengan kelembutan semuanya, jadi dengan argumentasi. Jadi ini nggak bisa lama-lama orang sudah tidak bisa menerima, apalagi orang dengan berkultur Jawa Tengah itu kan Temanggung kan lain. Kita sendiri ngomong biasa aja kita hati-hati kan. Artinya kita bukan ngomong kare maksiat, kita pakai biasa aja dah. Kan kita nggak sembarangan juga ngomong sama orang, ya kan? Jadi karena itu kita pelihara. Ini sopan santun Indonesia. Indonesia bukan komunitas baru, komunitas lama. Saya jumpai banyak sekali makam-makam dari abad pertama Masehi, termasuk di Karawaci yang menghadap Yerusalem. Jadi kita ini bukannya baru. Ini bukan negeri baru. 37 sarkofagus ditemukan di Gianyar, 4 Kalimantan Timur, 1 di Gale-Gale, Samosir, 1 di Nias. Ini kan parau. Sarkofagus kan peti jenazah dari batu. 47 parau numpang mati di sini. Kalau ini bukan negara hebat, kalau bukan di sini bukan negara sopan santun, gimana? Apapun pendirian kita, ya kan? Apa untuk hal-hal tentu saya dapat, ya kan? Untuk yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk RUU tentang apa itu santet, kan saya debat keras, saya berdebat. Tapi kan saya tidak kata-katain orang. Kita habis. Dan lagi kita apa namanya itu, kalau kita membawakan sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Nggak bisa dengan cara yang agak baik. Dengan karena dari vocal presentasi saja, vocal presentation saya ketahuan ini orang marah, ya orang marah-marah kan bisa kita baca dari vocal presentasi orang marah-marah. Nggak bisa, yang kita bawakan adalah kebenaran langit kan. Jadi kan kita mesti ngomongnya kan mesti baik-baik lah kalau kata orang sini. Jadi ini nggak bisa kita sambut, oke lah reformasi dengan keterbukaan, ya kan. Tapi keterbukaan itu kan ada aturannya.
di mana-mana juga ada, nggak bisa kita menista orang, apalagi ya seorang yang dipercayai oleh rakyat sebagai pemimpinnya, pemimpin negara. Nggak bisa. Saya terus terang aja Pak, misalnya kata Pak Ruhut, Pak SBY itu kalau maju lagi masih tinggi elektabilitasnya, tetap saya kagak pilih Pak SBY. Jadi jangan tetapi apa yang saya anggap tidak layak dilakukan orang kepada dia, saya harus berbicara apapun risikonya. Ya kan, dia pemimpin, dia kepala negara, dia berhak ada di duit, berhak ada di perangkoko, nggak ada, ya kan? Lepas suka atau nggak suka dengan politiknya, termasuk Ibu Mega nggak ada di duit, kan begitu. Kalau kagak ada yang kagak bisa yang goban ya, yang 50.000 kan, ya yang seceng-seceng aja. Ini yang seceng masih Pati Murah. Gantian lah, Pati Murah udah kelamaan. Saya kira itu yang sebagai pengantar. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud apapun juga, bermaksud politis apapun juga. Tapi ini di Facebook gayus banyak. apa? Di Facebook diuang banyak gayus. Oh gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, applause dulu tuh Pak Ridwan Saidi. Hari ini kita mendapat pencerahan baik sekali tentang etika, sopan santun, dan bagaimana menunjukkan sebuah perspektif perbedaan. Saya senang sekali Bang Ridwan sama Bang Ruhut bisa tertawa ngakak ketika Bang Ridwan bicara SBY saya tidak milih. Tapi itulah demokrasi, harusnya seperti itu. Perbedaan bisa ditertawakan, tidak untuk saling mengejek. Ya kan Bang Ruhut? Saya senang ini. Kenapa? Ini pembelajaran yang baik bahwa boleh nggak senang. Berkali-kali Pak Ridwan kan bilang, meskipun saya nggak milih, tapi ketika Pak SBY itu dikuyok-kuyok, ya itu presiden saya. Meskipun saya milih JK misalnya, itu presiden saya. Ini pelajaran tentang etika berpolitik 3 SKS dengan cara guyon. Ini menarik. Jadi marilah kita bangun kritik ketidaksukaan terhadap warna politik, tapi tidak dengan kebencian ya Pak. Itu ini. Mungkin teman-teman bisa Bang Kartoyo, John, Pak Munif, mungkin Bang Kartoyo langsung, karena ini menarik sekali. Saya kira ini bisa 3 SKS tentang budaya politik. Sebenarnya kan menarik kalau ada FPI dan tidak boleh udah lah, supaya tidak ARB nih. Saya nggak tahu dari Harian Suara Karya. Singkat aja. Nggak, saya sebetulnya sependapat, artinya sepaham dengan Bang Ridwan bahwa saya juga tidak memilih SBY. Tapi ketika Pak SBY diparodikan di Metro TV itu saya yang paling marah mungkin. Saya bilang nggak bisa begini presiden kita diparodikan, mulutnya dimenyon-menyonin, terus diperlakukan seperti orang dihinakan gitu. Ini presiden kita, saya bilang. Siapa yang mau menghormati kalau bukan kita gitu. Walaupun saya nggak milih PSBY, ketika dia terpilih, saya bilang sama kawan-kawan harus dihargai bahwa dia terpilih siapapun gitu. Kalau dia terpilih harus kita hormati dia sebagai pemimpin negara kita gitu. Tapi begini, di satu sisi saya lihat kenapa PSBY, kenapa Habib Rizik berani kepada Pak SBY. Saya kira bukan cuma Habib Rizik yang berani pada PSBY. Saya sering dengar dalam diskusi-diskusi orang mencaci Pak SBY, melecehkan Pak SBY. Saya sering dengar gitu. Ini mungkin di satu sisi buah dari demokrasi yang kita pilih gitu. Saya sudah bilang kan bahwa demokrasi itu racun kalau saya. Tapi demokrasi kan dipilih oleh banyak orang mayoritas di negara ini. Di sisi lain, saya juga melihat kenapa ada orang berani melecehkan Pak SBY. Ini juga sikap Pak SBY juga Bang Luhut. Artinya Pak SBY itu, coba kita lihat kalau Pak Harto tuh ada persoalan apa aja Pak Harto nggak pernah ngomong, nggak celometan Pak Harto itu. Pak SBY itu ada wartawan digebukin sama anak SMA di Bulungan aja ngomong Pak SBY gitu. Saya nggak pernah benci Pak SBY, saya menyayangkan gitu. Kenapa sih Pak SBY yang begitu aja dikomentarin gitu. Kemudian juga kayak soal
Ahmadiyah atau soal yang lain-lain itu kan udah ada departemen agama, soal asap. Ya kalau soal asap mungkin menunjukkan kebesaran sikap orang Indonesia ya, mungkin Pak SBY menunjukkan di mata dunia bahwa orang Indonesia begini loh, walaupun salah tetap minta maaf gitu. Saya sih setuju-setuju aja kalau soal itu. Cuma hal-hal yang kecil-kecil gitu, Pak SBY itu kenapa diomongin gitu. Saya kira nggak perlu Pak SBY ngomongin orang wartawan digebukin anak SMA, kemudian soal yang kecil-kecil yang lainnya itu nggak perlu. Begitu juga soal Habib Rizik, saya kira Pak SBY nggak usah komentar. Itu udah ada polisi, udah ada Kapolri, udah ada aparat hukum yang menangani. Kalau Pak Harto tuh ada persoalan apa-apa, dia gendek, mungkin dia kesel ada kerusuhan, dia suruh tangani Menko Polkam atau dia suruh tangani Kapolri atau siapapun atau BIN atau apa gitu. Jadi Pak SBY kalau nggak mau dilecehkan, kalau nggak mau dilunjak, kalau orang Betawi bilang, kalau nggak mau dilunjak, Pak SBY ini jangan celometan gitu, jangan apa aja diomongin gitu. Jadi kayak nggak ada kerjaan. Saya kira itu Bang Luhut mungkin bisa menanggapi. Saya apapun saya tetap simpati pada Pak SBY. Bang John, Pak Sus ya. Bang Gatot ya, Bang. Bang Luhut sama Bang menarik tadi apa yang disampaikan Bang Luhut sebenarnya. Memang saya sependapat juga sama Bung Jaka tadi. Ada sesuatu di situ ya. Beberapa aksi, beberapa kegiatan, Cikesik dan aksi Monas kita tahu lah. Tapi hal-hal ini tuh berulang dan berulang terus. Saya khawatir begini Bang Luhut, sebagai wartawan ekonomi misalnya itu, saya lihat ini sangat-sangat menarik perhatian dunia. CNN pun pernah menayangkan hal ini. Nah kalau Bang Luhut tadi mengindikasikan dalam tanda petik ini ada intel di dalam, ya kenapa ini tidak kita bicarakan rame-rame? Jangan kita bermain-main dengan negara atau dengan hal-hal beginian yang sangat sensitif gitu loh. Tentu ini buat investasi sangat tidak baik. Nah itu implikasinya barangkali. Nah buat Bang Ridwan juga saya ingin menegaskan, ingin menanyakan pengalaman-pengalaman seperti apa yang pola-pola yang sama dengan ini. Ini bermain saja gitu loh. Saya kira sederhana kok, kita punya KUHP, aparat polisi semua. Ya kalau melanggar hukum ditangkap ya kalau memang harus hukum aja sesuai dengan apa yang kesalahannya gitu loh. Membakar rumah orang, menangkap orang itu ya jelas ada hukumannya. Itu aja, makasih Pak. Ini John dari Bisnis Indonesia. Pak Nuh. Koran bisnis Nuh. Pak Nuh. Saya Muning dari Harian Nusa Surabaya. Pak Ruhut, Pak Ridwan Saidi dan moderator. Saya singkat saja bahwa dari ungkapan Pak Ruhut tadi yang katanya memukau, tapi saya pesimis bahwa di sini disampaikan bahwa Pak SBY tidak akan berani membubarkan FPI karena tadi sudah diserahkan kepada rakyat, tergantung pada rakyat yang menilai. Padahal rakyat sendiri sudah mendukung bahwa FPI sudah layak dibubarkan, walaupun nanti pengadilan yang akan menentukan atau Menteri Dalam Negeri. Tapi dari ungkapan Pak Ruhut tadi saya pesimis bahwa Pak SBY tidak akan berani membubarkan FPI. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Ini khusus Mbak. Nama sekalian nama. Yilma Sihan dari Media Bangsa buat tokoh senior kita. Kira-kira sorak-sorai Allahu Akbar itu disebutkan sewaktu bagaimana? Karena yang saya sendiri saya dengar sewaktu di masjid panggil Tuhan. Apakah bisa dipergunakan sorak-sorai Allahu Akbar itu sewaktu membunuh, waktu merusak, membuat orang takut? Kalau dalam pikiran saya itu sebutan itu sewaktu kita ngaji atau mati-matian membela orang sedang kesusahan, lagi kejepit misalnya dia dibawa ekor jembatan, Allahu Akbar tolong gitu loh. Kita bantu dia. Tolong mungkin Pak Ridwan yang tahu. Caranya, makasih. Ini pertanyaan filosofis. Ya masuk sebenarnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalau jam pertanyaan tadi ada pola-pola, dulu ada Pak Swakarsa juga. Ya ada Pak Swakarsa waktu zaman Habibie dan Egy Sujana tokohnya salah satunya. Karena waktu itu saya ngeliput dia juga, jadi mungkin beberapa pertanyaan tadi bisa dirangkum. Bang Ridwan dulu. Yang pertama begini, Allahu Akbar dulu ya. Saya ingat tahun 77 kan saya jurkam dan calon ya di kampanye pertama di Kalibaru. Saya nggak tahu kampanye 71 itu kayak apa. Saya cuma tahu kampanye 55. Kampanye 55 apa itu seruan Allahu Akbar nggak ada. Ingat saya di rapat partai-partai Islam. Ya kan? Dia mendengar saja kalau juru bicara atau jurkam itu bagus, mereka tepuk tangan. Tahun 71 kayak apa
saya nggak tahu karena saya di Amerika itu. Ya, tahun 77 saya pidato kan, ada Muzaini Ramli, Hasim Adnan dan sebagainya. Saya pidato tak dari belakang ini Muzaini dan siapa namanya Hasim Adnan bilang, "Wan, Allahu Akbarin, Wan. Wan, Allahu Akbarin." Saya tuh heran, kok Allahu Akbar jadi kata kerja? Allahu Akbarin dong, Allahu Akbarin dong, katanya gitu. Karena saya tetap aja bicara, ya kan, paling-paling hidup P3. Rupanya kurang gurih. Jadi saya baru kali itu lah, ya kan, saya mengerti secara dalam leksikografi politik pada waktu itu bahwa Allahu Akbar sudah jadi kata kerja. Itu kan ucapan memuja asma nama Tuhan. Nah, jadi mau nggak mau ya begini deh ya, pas di Kalibaru gitu kagak saya lakonin ya kan, karena susah kan, kita udah ada di kepala kita mau ngomong apa. Nah di tempat lain diingetin lagi sama Muzaini Ramli, orangnya ada, "Wan, ente jangan lupa ntar naik mimbar supaya di Allahu Akbarin." Nah karena itu tentu begini kan, kita kan bergetar langit ya kalau kita menyebut dengan syahdu ya kan, asma Tuhan. Karena saya juga bingung debat di Malaysia sekarang, orang Kristen gak boleh sebut kata Allah. Dan bahkan sampai ke mahkamah, saya nggak mengerti, itu kan sudah lama sebutan misalnya orang-orang Koptik itu kan dia lebih dulu kan juga itu kan diucapkan Allah Akbar, bahkan dia bikin spanduk tulisannya itu waktu menyambut kejatuhan Mursi. Jadi ini kita agak sulit sudah maaf ya, sudah harus dikembalikan memang pada porsinya ya kan. Gimana tadi saya baca di taksi itu keluhan dari KPI karena acara sahur itu udah konyol-konyolan katanya di TV. Ya gimana? Bahkan kita juga nggak bisa ngomong apa-apa sebagai orang zaman dulu ya. Saya kan orang zaman dulu, saya memperhatikan orang pada kayak begitu ceramahnya. Saya kan kagak bisa, makanya itu saya berhenti ceramah. Udah kagak bisa, saya menyesuaikan diri lagi. Mereka tampil jamaah, kagak bisa. Kagak bisa, saya disuruh begitu. Ya kan, ini kita mau apa, keadaannya udah begini Pak, ya kan, bukan kita ini nggak nyuris kan gitu ya. Jadi kemudian begini Pak, kita, kalau saya dari ilmu politik yang nomor 4 udah ya. Jadi ilmu politik saya bilang segala macam hal-hal gerakan-gerakan kekerasan seperti yang di Kemdagri itu terjadi, yang di televisi semua. Itu kan rongrongan kepada kewibawaan negara. Dan di situ kan respon sangat lemah. Karena itulah saya nggak, lagi-lagi saya nggak bela SBY. Begitulah cara Pak SBY memberi instruksi supaya bergerak, karena orang tuh nunggu, nggak ada perintah presiden, nggak ada perintah panglima tertinggi. Nah artinya kan semuanya jajaran harus bergerak karena sudah ada tantangan terhadap kewibawaan negara. Waktu peristiwa Kemdagri kita lihat, saya miris, saya orang Indonesia ya, saya betul-betul kok begitu, ini kan kantor saya dia bilang, kantor milik kita kok digituin sih, ini kan tantangan. Nah kalau dikaitkan dengan politik dan dengan investasi ya tentu aja ada kaitan, jelas ada kaitan dong. Bagaimana semuanya gerakan-gerakan kekerasan ini tidak ada strategi, tapi bisa orang yang bikin strateginya, orang lain bikin strateginya. Ini cuma gerakan-gerakan taktis belaka, keras sana keras di sini, tapi kan yang bikin strateginya juga ada. Saya kira waktu orang PKI membunuh letnan di Bandar Besi itu dia kagak pakai strategi, cuma BTI setempat aja, ya kan? Juga di tempat-tempat yang lain, kemudian distrategikan orang kan begitu. Jadilah cerita yang dinamakan G30S. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Apa ada yang kelewatan, terlewat? Kalau kelewatan dan terlewat lain ya. Kelewatan amat ngomongnya ke orang. Ada kelewatan ngomong, karena nggak ada ya. Tapi artinya pakai Allah waktu itu harusnya pada posisi yang
Oh iya, karena nggak bergetar, kita nggak bisa di dalam marah mengucapkan kata-kata itu. Kita bisa itu menyejukkan. Ini panjang cerita Pak. Ya, iya bagaimana caranya? Nggak boleh dong. Ya kan, kita nggak boleh kan kalau kita belajar teologi itu kan dari awal kan sebenarnya Allah itu apa namanya bukan proper name tapi common name. Berarti Bung Tomo salah dong. Yang apa itu? Allahu Akbar. Iya kagak, yang di mana salah? Kita kan bukan cerita salah atau benar di sini. Anda tidak proporsi juga, Bung. Iya, bukan cerita salah atau benar. Salah. Tidak proporsi. Iya. Juga, Ya itu masalah estetika. Masalah estetika sangat personal, nggak bisa kita seragamkan. Ya kan? Tapi kalau saya secara estetis kita lihat pada tempatnya, maka ketika kita berkomunikasi dengan yang di atas, kita mesti sadu. Kita mesti sadu, nggak bisa kita kagak sadu kalau kita mengharapkan komunikasi kita berhasil kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak sadu, saya lihat ya seperti itu. Misalnya dalam hymn lagu-lagu Egypt itu kan sadu, dan itu kita lihat bagaimana itu dinyanyikan oleh penyanyi Samir Said. Merintih itu kan bahasa Egypt. Merintih gitu. Saya nggak tahu agamanya apa, tapi yang pasti dia orang Egypt. Merintih gitu. Kita mendengarkan itu. Jadi kita tidak jadikan walaupun proper name, walaupun common name Allah itu tidak boleh diproper, ya kan? Ente wartawan, ya kan? Wartawan DPR. Proper itu common, tapi kan punya nama proper. Nah, jadi di dalam kerangka ini saya kira dikembalikanlah kesahduan kita beragama. Saya tinggal di Sawah Besar, di sebelah saya orang India, Urdu. Dia suka ngusir jin, ngelempar garam. Garamnya kena pagar saya. Dia kena apa-apa. Asik ada jin ada yang muslimin dia. Daripada kita nyewa satpam muslimin. Iya. Kenapa saya kagak risau? Iya, kan saya kagak risau. Biarin aja lah. Dia ada upacara dia pakai garam ditimbukin pagar. Yang dia timbuk pagar saya karena bersebelahan. Enggak, kan itu kan simbol ya, simbol. Itu kan simbol saja. Semua upacara kita harus menghormati, itu ada simbolnya, ada begitu melempar roh jahat. Begitu. Jadi saya lain sih ya, lingkungan saya lingkungan yang macam-macam bisa besar. Jadi bapak saya juga kalau Natalan ke tetangga, kalau Lebaran juga ada yang datang, ya kan? Sekarang diharamin, bagaimana kesian juga bapak saya ya. Wah, bapak gue dulu Natalan ke rumah ada nama Belanda Van Dieter. Kita orang kamu bilang Tuan Belanda, tapi ke rumah Van Dieter tuh kalau Lebaran. Kesian juga udah kagak buku dulu, dia minta maaf. Dulu kan gitu Pak, nah kita kembalikanlah itu lagi untuk Indonesia, semua untuk Indonesia. Terima kasih, menarik, sangat mendalam kajian dan pembahasan. Bang Luhut mungkin tadi ada pertanyaan juga, apakah berani membubarkan? Iya, terima kasih. Pertama, ini biar beritanya nggak salah. Waktu saya jadi lawyer itu kan orang yang saya bela lagi berkuasa semua, bos. Itu yang saya katakan operasi intel. Betul nggak? Kalau sekarang nggak ada urusan kita sama FPI, bos. Biar nggak salah kutip, ya. Karena waktu aku bela, kalau dikumpul tuh bintangnya tuh semua sekitar 96. Saya bisa bangga, saya ingat tuh di salah satu acara kan lawyer ini sinis banget. Waktu saya bela TNI, awas, lawyer bintang 7 lewat. Gua panggil tuh orang tua senior saya, maksud iya kamu banyak sekali bela jenderal, tapi kok menghina saya bilang 7. Saya bilang semua yang saya bela, termasuk Pak Harto, 96 Bob. Jadi bilang aku lawyer bintang 96. Jangan bintang 7, rendah banget, kok menghina aku bilang. Kan itu. Jadi waktu aku bela itu, dia masih asop orang yang gue bela ya, yang kaitan dengan HAM itu ya. Tono surat mana apa? Di situ maksud saya. Ya.
Kita tahu dulu kan udah kalian semua tahu sejarah Panswakarsa apa. Tapi di era reformasi ini sudah tidak ada lagi tuh bos. Biar nggak salah kutip bos. Kalau sekarang nggak ada bos. Ya, jadi ini pertanyaan baik. Saya senang. Ingat nggak kita? Pak Harto Lengser. 5 tahun pertama kita 3 kali loh ganti presiden. Pak Habibie Profesor Doktor nggak sampai setahun. Pecah kongsi Golkar sama Golkar kan, ditolak pertanggungjawaban kawan itu kan. Akbar Tanjung saya masih tangan kanannya Akbar waktu itu, ya masih rambut kuning. Ya, sudah itu Gus Dur. Ya maaf aja, Gus Dur itu sahabat saya Manggala BP7 satu lehting. Kami satu angkatan dulu, Bapak Gus Dur ya, belum buta. Kami sama-sama. Saya dulu Manggala BP7 termuda di Gembleng di Istana Bogor 3 minggu. Bersama Gus Dur juga, Pak Naro, Akbar Tanjung, Sarwono Kusuma Atmaja, Suryo Adi, dulu belum ada PDI Perjuangan, Sutopo Yono, aku anak kecil. Jadi kawan-kawan saya itu udah lama sekali belajar politik. Yang aku ingin katakan begini. Tadi kan, oh gaya SBY ini kok begini banget. Itulah yang Maha Kuasa Tuhan. Di dalam suasana negara kita seperti ini rupanya yang Maha Kuasa Tuhan mengirim pemimpin untuk kita, SBY. Nyatanya beliau 2 periode loh. Kita mau bilang apa? 2 periode. Tapi pertanyaan ini sahabat saya nih dari Suara Karya. Kami kawan udah lama di dunia persilatan. Itu saya emang ya. Jadi Pak SBY itu jujur saja ya. Ini rahmat kok dari Allah untuk dia jadi kepala negara. Kita jujur aja, nyatanya 5 tahun 3 kali ganti presiden, 3-3-nya sipil loh. Sipil. Akhirnya rakyat kepingin maunya tentara tapi berjiwa sipil. Nah itulah Pak SBY yang mungkin kawan-kawan ya jujur saja. Dari semua dulu yang kawan-kawan bilang ya terlepas seperti abang kita bilang karena ada namanya di apa yang lain, tapi itu saya anggap semua presiden. Ya, Bu Mega tuh presiden kok. Ya, yang namanya Pak Gus Dur semuanya. Ya. Tapi saya ingin katakan, ya, Pak SBY dengan dia suasana begitu, nyatanya semua rakyat karena cinta TNI tapi berjiwa sipil, semua senang sama dia. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa? Dia menang. Bahkan siapa yang ngira 2008 polling kami anjlok habis. Ya. Tapi beliau kumpulin kami semua di Cikeas, ya, pengajian, saya yang non muslim, nanti Ruhut waktu pulang berdoa ya kamu sesuai kepercayaan kamu, biar rakyat mengerti, rakyat percaya dengan kita. Ini fakta. Nyatanya 2009 siapa yang kira? Saya masih ingat, saya ingat waktu saya keluar dari Golkar 2004 Golkar menang itu saya ikut arsiteknya, saya pemenang, saya ikut ujung tombaknya kemana-mana. Mana ada yang lain orang Golkar itu berani seperti saya sekarang di Demokrat pakai biru dulu pakai kuning. Mana rambut saya, sepatu, bahkan saya bercanda. Kalian jangan, kan dia bilang, bang ini kuning semua, jangankan kuning semua, celana dalam aku kuning. Aku bilang gitu. Ya, saya ingat waktu saya keluar dari Golkar di Selipi kan saya pamit, saya dipanggil sama kawan-kawan. Kau Ruhut, kau kan ikut memenangkan Golkar, ngapain kau keluar? Pindah ke Demokrat lagi partai nomor 5. Saya ingat itu. Ya udahlah, tapi saya percaya dengan Pak SBY. Tapi ini gua jujur aja bilang, aku yakin 2009 nomor 5 jadi nomor 1. Oh betul nomor 1 kok. Rakyat senang sama dia. Waktu era-era presiden-presiden tadi, kalian bisa hitungan jari, ada berapa pengamat ekonomi? Hitungan jari. Ada berapa pengamat militer? Hitungan jari. Ada berapa pengamat budaya? Hitungan jari. Kalau sekarang di era SBY, capek kalian menghitung pengamat. Lupa kalian, ini pengamat dari mana lagi nih? Nah itulah SBY. Silakan. Beliau tuh sangat menghormati demokrasi. Dengan kejadian ini, aku yakin feeling gue menang lagi di kami pemilu. Karena nyatanya, kalian lihat Twitter, kalian semua main Twitter. Semua itu kalau di Twitter, Ruhut, anjingnya SBY, Ruhut, jilat pantat SBY, biar tipis pantat, sekarang kasus ini, buka semua Twitter kalian.
Ruhut kau adalah segalanya. Hebat. Semua muji gua. Udah mau melayang aku gara-gara pujian itu. Nah, itulah rakyat. Itu rakyat. Kita mau bilang apa? Saya mau bilang bencana alam. Saya rasa baru SBY hitungan jam langsung dia udah di Jogja. Hitungan jam dia presiden dari dulu. Mana pernah. Kalau nggak keluarganya, menterinya, itu yang bikin. Itu dia langsung turun kok. Rakyat senang sama yang gitu-gitu. Rakyat nggak senang lihat pemimpin berasa gerusuk, senyum ya, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya begitu aja. Nyatanya rakyat senang. Itu yang aku bilang ke abang, ini guru saya, sahabat saya, Bang Ridwan. Bang, ini kalau dia bisa 3 kali masih menang. Masih menang. Itu yang saya bilang. Dan abang saya ini, kita mana tahu di dalam kotak suara kan tertutup. Di depan kalian dia bilang gitu. Mana kita tahu kan? Hal-hal seperti itu. Puasa bang, nggak bohong dia. Bercanda apa kan? Ini buruan loh. Jadi itulah kawan-kawan. Kejadian-kejadian seperti ini, kita kok yang ambil reformasi itu apa? Semua yang kita lakukan harus pro rakyat. Hukum jadikan panglima, tegakkan hukum. Kawan-kawan FPI rupanya lupa. Ya, hukum kita dari mana? Dia nggak tahu ideologi kita apa. Ya, tapi udahlah biar mereka ya. Begitu kita juga, ya itulah demokrasi dia. Mereka itu sangat menghormati demokrasi. Tadi kan, ini gimana bang? Kalau gitu, ya ini sahabat saya dari Jawa Timur, ya, nggak akan bubar ini FPI. Kami sama abang kita kemarin, terlepas aku sama Ratna Sarumpait suka berantem juga, kita itulah, itu yang namanya politik itu. Kadang-kadang biar kita nggak cocok, kita bisa setuju. Saya kemarin sama abang kita, kami terkesima di Ratna Sarumpait. Jadi gini, saya kasih contoh aja dengan koalisi lah kelakuan PKS yang aneh-aneh mengikat kami terus. Gimana Bang Ruhut? Sampai aku berani bilang sama klien kan, kalau dicopot itu menteri PKS aku sumbang klien kambing berjenggot. Aku bilang sama klien. Karena Pak SBY itu memang dia tidak akan lakukan itu. Jadi betul juga yang mengenai bubarkan itu memang enggak. Karena itu aku pinjam kata-kata Ratna Sarumpait itu keras. FPI harus bubar, tapi kalau nggak dibubarkan, membubarkan diri lah kalian. Bayangin, hebat juga Ratna Sarumpait kan ketawa dengan apa tidak. Jadi di situ, inilah indahnya demokrasi. Ya biarlah mereka, tapi ingat rakyat yang dihadapi. Jangan main-main kalau rakyat udah nggak senang. Kan di situ. Ini yang kawan-kawan FPI saya ingatin mereka, hati-hati kawan-kawan. Ya itu yang saya bilang, kita negara Pancasila. Pancasila tidak mengenal, kemarin kan saya ngomong gitu, dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Apapun FPI itu, ya, tirani dia minoritas tapi bertirani. Dalam rangka dia mengira mayoritas itu dalam hal ini Muslim akan mendukung dia. Nyatanya jadi ribut dia. Ya sorry aja kalau aku bilang kan, wah ini lama-lama aku waktu aku rame itu, aku ditelepon di SMS orang. Udah betul itu bang, itu bukan FPI bang. Apa maksudnya? Kan FPI apa bang ya? Front Pembela Islam. Enggak bang, Front Pembunuh Islam. Kaki dua. Ya kan? Yang meninggal-meninggal itu kan Islam semua. Bayangkan kawan-kawan yang kayak gitu. Rakyat yang udah kita hadapi, nggak main-main. Hati-hati, jangan sakiti hati rakyat. Di situ. Jadi ya udahlah, biar aja dia begitu. Ya kalau bagi kami, ya tapi memang saya mohon polisi sebagai Kamtibmas. Kami sama abang tuh gede banget, kami hitung itu Kapolres itu. Selalu ormas apa bang? Dia nggak berani bilang FPI. Itu udah gerem. Dia nggak bayangkan. Ormas itu. Ormas tersebut. Nggak mau dia bilang FPI. Presiden paling tidak pernah ngomong FPI. Tapi ini sudah berapa kali berulang-ulang, baru kemarin kan dia bilang FPI. Dia bilang FPI. Tapi polisi yang Kamtibmas kok takut sih bilang FPI. Berani. Dan dia stres. Tapi aku apapun Kapolres itu juga aku salah. Tanya abang waktu dia cerita, itu ketua FPI dan beberapa yang pakaian itu ada yang pakai mata gitu. Dia amankan di masjid, datang itu masa mau bunuh loh. Dia pasang badan, dia bilang saya tidak mau ada korban nyawa. Hebat itu Kapolres itu. Tapi saya lihat memang kemarin dia rada stres. Saya bilang sama komandannya kemarin, Pak apapun ini hebat, tidak ada pertumpahan darah. Kita mesti salut. Hal-hal seperti itu. Jadi ya waktu kita juga, tapi kawan-kawan ya inilah ya
politik kita, tapi tetap saya ingin katakan kita negara hukum, kita harus patuh dengan hukum. Kaitan dengan kawan-kawan FPI itu, biar aja lah rakyat yang nilai, kita cerdas, ya. Apalagi rakyat kita jauh lebih cerdas dari kita. Itu yang saya katakan. Polling kami itu, waduh, Pak SBY loh ketua umum, ya berat loh. Tapi sekarang udah 12%. Insya Allah nanti Desember ini target kami 15% tercapai. Apalagi kalau risik galak terus. Nah, kita senang aja. Saya rasa itu Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Sebelum mulai tadi terima kasih kita dapat pencerahan banyak sekali. Kalau dari Pak Ridwan bagaimana beretika, bagaimana berbeda, tidak suka tapi tidak dengan kebencian. Boleh membenci orang tapi tidak dengan kebencian. Susah itu, tidak bisa ya, tidak boleh, tidak senang dengan orang tapi ya tidak boleh membenci, mungkin itu. Dan usulan menarik tadi tentang mata uang, duit kita, kenapa kepala negara kita tidak diperlakukan sama di dalam mata uang kita, hanya Bung Karno dan Perangko. Mungkin ini masukan bagus bagaimana kita berbeda secara politik, visi politik, tapi ketika itu menyangkut kepala negara, simbol negara kita ya harus diperlakukan sama. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Ridwan Saidi, Bang Ruhut. Mungkin lain kali Pak Ridwan bisa menambah lebih pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.